mungkin orang kayak Panji nggak akan berpikir dua kali dia karena tinggalnya di New York. Kecuali kalau mungkin dia mau pulang ke Jakarta gitu. Ada pesan penting nggak bagi publik agar tetap aman bersuara di era KUHP dan KUHP yang baru ini? Saya mengutip sedikit Mas Panji Pragiwaksono, kalau misalnya dia mau ngomong itu pakai kata menurut pendapat saya. Ya itu bisa. Oh itu bisa. Ya. Oke, Bang Usman, ini sebenarnya pertanyaan awam ya. Saya ini suka nonton stand up comedy. Nah, itu kan rata-rata dan ya hampir mayoritas lah stand up comedian itu menyindir pemerintah dengan jokes-jokes mereka begitu. Ada yang memang keras, ada yang satir ya agak-agak mepet ke jurang lah begitu tepi ya. jurang. Tepi jurang gitu kan. Ini saya terpikirnya bahwa kayaknya para stand up comedy bakal lebih jurang. ngerem nggak sih ini Bang jadinya? Nasibnya tepi jurang juga. Tapi dampak negatifnya ya itu tadi ya, bahwa buah pikiran kritik itu dan partner dari pemerintah itu akan semakin tergerus semakin sedikit begitu. Nah itu kembali ke yang tadi saya katakan, konten, intent, konteks dan seterusnya gitu ya. Nah konteks seperti stand up comedian itu kan konteksnya bercanda, berkomedi gitu. Jadi bukan sedang menghina gitu, bukan sedang menghasut kebencian atau diskriminasi. Mungkin mereka akan berpikir dua kali dengan hukum pidana ini gitu. Tapi akhirnya kan ruang kreasi itu dibatasi. Meskipun seringkali kreativitas manusia itu akan selalu mencari cara seperti air gitu yang mengalir, dan meskipun dibendung dia akan tetap mencari cara untuk menggunakan misalnya sarkasme gitu atau satir gitu kan. Itu mungkin orang kayak Panji nggak akan berpikir dua kali dia karena tinggalnya di New York. Kecuali kalau mungkin dia mau pulang ke Jakarta gitu, mungkin dia mikir ini mikir dua kali lah. Tapi saya berharap stand up comedian itu tetap melanjutkan perannya, sangat mencerahkan dengan bercandaan-bercandaan yang sebenarnya kan ada dalam realitas keseharian gitu. Kita tahu maksudnya bercanda, konteksnya bercanda gitu. Jadi, nah kalau pejabat-pejabat itu nggak bisa diajak bercanda, saya nggak ngerti itu apa yang mereka juga seringkali menggunakan istilah-istilah yang menurut saya juga tidak mendidik ya. Dulu misalnya politisi Ahmad Syaroni gitu kan, mereka yang nggak setuju orang-orang tolol misalnya gitu. Itu kan jadi ya kembali ke ungkapan orang lama gitu, kalau ada ikan busuk itu pasti mulainya dari kepalanya gitu. Nah, kalau pejabatnya, presidennya gitu ya, politisinya nggak mencerminkan perilaku-perilaku publik yang katakanlah edukatif gitu, yang mencerahkan, ya jangan salahkan masyarakat. Kan ada pepatah itu, guru kencing berdiri, murid kencing berlari gitu. Ini juga ya, maksudnya warning juga kayak dialog kita sekarang ini Bang Usman atau dialog di media Kompas TV, pokoknya yang di podcast, media-media yang begitu yang disiarkan secara live itu juga khawatir kena juga begitu ya. Berarti kita emang harus hati-hati. Iya, karena undang-undang tahun lalu aja kan sempat ada undang-undang penyiaran kan gitu. Oke, Bang Usman, terakhir nih Bang, kira-kira ada pesan penting nggak bagi publik agar tetap aman bersuara di era KUHP dan KUHP yang baru ini? Kalau saya mengutip sedikit Mas Panji Pragiwaksono, kalau misalnya dia mau ngomong itu pakai kata menurut pendapat saya. Ya itu bisa. Itu bisa. Ya itu saya juga dulu kan begitu, waktu saya dikriminalisasi karena dianggap mencemarkan nama baik seorang pejabat intelijen gitu kan. Saya meyakini bahwa dia adalah orang yang terlibat pembunuhan Munir. Nah, dia meminta saya untuk mencabut pernyataan saya. Polisi juga begitu mengatakannya. Saya mengatakan, bagaimana saya bisa membatalkan keyakinan saya kalau saya yakin kok dia membunuh Munir misalnya gitu. Itu bisa menjadi semacam alat pelindung ya. Tapi yang jauh lebih penting sebenarnya kepentingan umum. Jadi bahkan di dalam pasal 310 ya, hukum pidana yang lama misalnya gitu. Itu kita kalau mengkritik keras pun, tapi kalau untuk demi kepentingan umum itu kuat gitu.
itu seringkali dipakai oleh hakim untuk membebaskan seseorang. Gitu.